Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi traveler. Kali ini kita mau ke suatu daerah. Intinya kita mau liputan di mana ternyata UMKM di Gunung Kidul itu semakin tumbuh. Ya, traveler, kali ini kita sudah ketemu sama pemilik usaha olahan mete dan kita langsung aja berkenalan. Mohon maaf Ibu, namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Lestari. Ibu Lestari. Ya. Baik. Mohon maaf sebelumnya, jadi usaha ini dimulai dari kapan ya Bu? Ya, sebelum tahun 2011 itu kami usaha kecil-kecilan. Tapi sejak tahun 2011 itu kami direkrut dari Dinas Perkebunan, dibantu untuk peralatan dan pelatihan-pelatihan supaya mete itu lebih maju ke depannya. Oh, seperti itu. Jadi terus usaha ini sebenarnya usaha perorangan atau memang usaha kelompok Bu? Ya, awalnya perorangan, terus kita membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Kube, kelompok usaha bersama. Terus udah kita rintis berapa tahun, terus belakangan ini kurang berjalan. Oh, kurang berjalan. Ya. Mungkin kurang koordinasi Ya. ya Bu ya. Terus, ketuanya juga lagi gerah jadinya. Oh gitu. Jadi memang Iya. memang ketua dari paguyuban tersebut Iya. mempengaruhi banget ya Bu ya. Iya. Terus ini berarti dimulai Ibu usaha sendiri mandiri ini dari mulai dari 2011 ya Bu ya? Ya, Atau sebelumnya oh, udah sebelumnya sudah. sejak 2007 sebenarnya. 2007 kan kita masih kecil-kecilan. Nah, dari tahun 2011 itu kita sudah memakai alat yang dibantu dari Dinas Perkebunan itu seperti oven. Jadi meja sangrenya udah stainless. Dulunya masih pakai seng seperti itu, terus di atasnya bawahnya pakai kompor bisa atau pakai arang dulu Mas. Oh gitu. Jadi Ya. dulu masih tradisional banget Ya. ya Bu ya. Tapi dengan keadaan dari dinas, jadi Ibu ini dibantu dengan alat-alat yang sudah Ya. sedikit modern. Nah, Ya. satu lagi pertanyaan Bu, apa sih yang melatar belakangi Ibu membuka usaha ini? Ya, karena di sekitar sini, di keliling sini banyak penghasil perkebunan mete. Nah, itu bagaimana nilai jualnya itu lebih tinggi daripada menjual gelondong gitu. Oke, betul. Oke, traveler. Jadi memang benar sekali masyarakat sekitar memanfaatkan kearifan lokal yang ada di daerah sini, yaitu banyaknya mete yang tidak diolah. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dengan adanya COVID ataupun sebelum COVID, ternyata masyarakat Gunung Kidul sudah sangat kreatif. Contohnya adalah ini apa namanya? Pengolahan mete hingga sekarang menghasilkan apa namanya? Makanan yang enak untuk kita santap. Nah. Ya Bu, untuk masalah pemasarannya Bu, masalah pemasarannya itu kira-kira sudah sampai di mana ya Bu? Ya, pemasaran itu sebenarnya saya juga Jakarta udah, terus Jogja, terus Sumatera juga udah pernah, cuma dibawa ke sana Kalimantan gitu. Luar juga udah pernah, cuman ini Pak yang pemasaran itu belum seperti yang kami harapkan. Oke, gitu. siap, baik. Mudah-mudahan Ibu dengan adanya kami nanti kita juga akan membantu apa namanya lebih mengenalkan lagi produk Ibu. Mudah-mudahan sih bisa apa ya namanya ya, bisa seperti yang Ibu harapkan masalah penjualan. Terus Bu, karena ini memang usahanya kan perorangan. Biasanya setiap orang kan mempunyai usaha masing-masing dan merek dagang apa sih yang dipunyai Ibu ini yang sudah dipasarkan? Saya mereknya Lestari Mete asli Gunung Kidul. Ada tulisannya asli Gunung Kidul gitu. Lestari Mete asli Gunung Kidul itu adalah merek dagangnya Ibu. Ya, nah kalau yang lain mungkin ada lagi ya Bu ya. Oke, traveler. Jadi kalau seandainya nanti traveler ini mendapatkan mete yang mempunyai merek dagang Lestari asli Gunung Kidul, itu adalah pembuatnya Ibu Lestari ini. Oke, dan mohon maaf Ibu, sebelumnya saya pengen melihat proses pembuatannya. Jadi bisa ditunjukkan ya Bu ya untuk proses pembuatannya, mulai dari mungkin memetik buah metenya dan sampai nanti jadi siap edar. Ibu. Oke, traveler, nantikan kami terus karena kita langsung nanti mungkin biar diarahkan sama Ibu Lestari untuk kita melihat langsung proses pembuatan ataupun pengolahan mete yang ada di Gunung Kidul. Ikutin kita terus dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, traveler, jadi inilah mete yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang diolah menjadi makanan yang
lumayan mahal harganya. Ini jambunya ya Bu ya? Iya. Nah, ini jambunya, ini buah jambunya, kalau ini adalah buahnya. Jadi yang diolah menjadi olahan itu adalah buahnya, apa namanya, bijinya, biji metenya ya nih. Jadi kali ini kita langsung petik ke pohonnya. Jadi pohon mete itu seperti ini, Traveler. Oke Traveler, jadi ini sebenarnya buah mete ini ada yang bisa diraih dengan tangan walaupun agak susah. Tapi ada juga yang tempatnya ada di tinggi. Jadi kita harus pakai galah untuk mengambilnya. Dan buah mete ini berbuahnya setiap hari berbuah ya Bu ya? Tidak. Atau mungkin musim-musiman? Musim-musiman. Kalau kemarau berbuah, nanti kalau udah musim hujan ini udah pada gugur, jadi gagal. Oh gitu. Jadi memang kalau buah mete ini berbuahnya Bagusnya hanya di ya musim kemarau saja. Oke, kita lanjut lagi Traveler ke proses selanjutnya. Kita petikin jambunya. Kita ambil, kita pisah. Diambil dulu. Dipisahin dulu ya Bu ya? Antara jambu sama Oh iya ini. benar. Jadi Iya. ini buah metenya dan ini biji metenya. Iya. Setelah kita beli dari pasar, kita proses ini untuk pemisahan antara mete yang bagus dan yang kurang yang bagus dan yang jelek. Kurang tua. Jadinya tua. nanti isi kacangnya nggak penuh terus pirut-pirut. Tapi kalau yang seperti ini, nah Berarti ini kalau kita yang saya pisah. petik tadi, Ya, ini itu yang bagus. Udah bagus ya Bu ya? Iya. Nah, ini Ini dia seperti Traveler. ini kan Jadi buah berbeda. yang bagusnya. Nah, itu nanti kita sortir, kita pisah. Kita ambil yang kita kupas yang seperti ini. Oke. Ini proses penjemuran, kalau untuk disimpan sampai 4 hari penjemuran. Apa kadar Iya. airnya benar-benar hilang ya Bu ya? Jadi nanti kalau kita kupas kerja sama selama 1 tahun itu nggak rusak kacangnya. Oh gitu. Kalau misalkan kurang garing nanti jadinya merah-merah. Ya Traveler, jadi tadi kita sudah mengikuti prosesnya dari pemetikan sampai penjemuran, yang mana setelah dipetik itu dijemur sampai dengan 4 hari. Nah, setelah dijemur kering, ini harus dikupas kulitnya. Nah, ini alat untuk pengupasan kulitnya, dan ini katanya sih harus punya keahlian khusus teman-teman. Jadi kalau seandainya nggak punya keahlian khusus, nanti metenya hasilnya itu nggak bisa utuh. Jadi ini mungkin nanti yang akan memprakteknya Bu Lestari. Kalau saya sendiri tidak bisa ya, karena saya tidak terbiasa. Jadi mungkin nanti Nah, biar seperti Bu. itu. Nah, kan salah kan saya. Ini Yang gimana Bu? begini posisinya kan ini ketemu sama ini. Itu rahasianya bisa berhasil utuh. Oh begini ya Bu ya. Jadi ini, nah Traveler kebuka. Loh, oh ini masih kering. Dia masih Oke, kita coba lagi Traveler. Jadi ini yang sudah kering, benar-benar kering, kita kalau belum kupas. kering nggak bisa kan? Iya, kalau belum kering nggak bisa Bu. Ya. Ternyata gagal Traveler, saya tidak bisa membelah seperti Bu Lestari mungkin. Coba Bu dipraktekkan, Ibu yang praktekkan. Nah, itu yang utuh, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini yang diinginkan. Oh, berarti kalau saya tadi gagal total ya Bu ya? Gagal. Nah, kalau pengupasan ini biasanya sehari mendapatkan berapa kilo ya Bu? Kalau Kira-kira ya, Bu? sehari ini tenaga saya itu 20 kilo gelondong. Oh, 20 kilo gelondong seperti ini, jadi hasil kacang 5 kilo. Oh, hasil kacangnya 5 Kadang kilo. kalau bagus itu 5 kilo, kalau nggak bagus paling jadinya 4 kilo. Oh, gitu. Jadi ya, Bu? tergantung itunya. Tergantung buahnya juga ya Bu ya? Atau cara mengupasnya? Nah, Enggak, tergantung ininya bagus apa tidak gitu. oh, kering banget atau tidak gitu ya Bu? Kalau misalkan udah musim hujan seperti ini kan nggak begitu bagus. kering ya, Jadi Bu, ya? 5 jadi 1 kilo. Kalau yang masih itu 4 jadi 1 kilo. Oh, gitu. Ya, kurang lebihnya seperti ini Travel cara pengupasan buah mete. Kita lanjut lagi yuk ke proses selanjutnya. Nah, Traveler, jadi setelah tadi ada pengupasan kulit dan ini harus disangrai terlebih dahulu. Setelah disangrai baru masuk ke proses selanjutnya, yaitu pengovenan. Kenapa harus dioven? Karena biar benar-benar kering supaya bisa diproses lebih lanjut lagi. Seperti itu Traveler.
Nah, dan yang ini adalah buah mete yang sedianya untuk stok selama musim penghujan. Ini sudah melalui proses penjemuran, traveler. Ya, traveler, jadi Ibu Lestari ini selain menjual kacang mete yang sudah matang, beliau juga menjual kacang mete yang masih mentah ataupun sudah melalui beberapa proses tadi. Bu Lestari itu tetap menjual dua varian. Kalau seandainya customernya minta untuk yang mentah ataupun mau menggoreng sendiri, Ibu Lestari biasanya menjual juga yang mentah ataupun belum diolah. Baru prosesnya baru setengah, tinggal digoreng aja sih sebenarnya, traveler. Dan ini adalah contoh yang sudah matang. Nah, kalau yang ini tinggal santap nih, yang ini. Kalau yang mentah begini harus memulai proses lagi ya, Bu ya? Iya. Nah, ini dia penampakan yang masih mentah. Jadi beliau kalau yang masih mentah itu pakainya seperti ini. Biasanya menjualnya berapa kilo ya, Bu? Kalau yang mentah? Ada setengah, ada 1 kilo. Ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Harganya berapa, Bu, kalau mentah Kalau untuk begini? sekarang 130 mentah. Untuk sekilo? Iya. Untuk sekilo 130 mentah. Kalau matangnya, Bu? Kalau matangnya itu selisih 10.000. Oh, selisih 10.000. Iya, Jadi untuk 140. Iya, untuk Itu saat per kilo? ini. Per kilo? Iya. Karena ini kan masih panen, jadi harganya masih miring gitu. Oh, gitu. Nanti kalau misalkan itu juga mungkin Pasti beda. naik ya? Iya, pasti naik. Oke, travel. Jadi biasanya kalau udah begini, kalau udah sekilo ataupun setengah kilo, biasanya beliau akan press di sininya, ya. Iya. Dipres. Nanti setelah dipres, kedap angin ya, Bu ya, karena Iya. bikin melempem ya, Bu ya. Baru beliau akan kirimkan. Dan di sini berarti by request ya, Bu ya, pesanannya ya, Bu, atau memang setiap harinya ada? Setiap hari ada. Oh, setiap hari ada. Jadi Cuman kalau matang pesan dulu karena saya biar fresh, selalu baru kalau matang. oh gitu. Jadi kalau Stoknya memang mentah. pesan matang Iya. harus pesan terlebih dahulu, Iya. seperti itu ya, Bu ya. Oke, traveler. Jadi ini tadi kearifan lokal yang ada di daerah Karangmojo. Jadi memanfaatkan alam karena banyaknya pohon mete di sini dan buah metenya diolah sedemikian rupa hingga menjadi cemilan khasnya Gunung Kidul.